Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya 885 peserta seleksi Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kabupaten Blora bernafas lega. Mulai hari ini, Selasa 24 Januari 2023, mereka resmi menjabat sebagai PPS untuk pemilu 2024 usai dilantik KPUK di alun-alun Blora. ...885 peserta tersebut lolos seleksi dari total 2.224 peserta. Nantinya, para PPS akan bertugas sebagai panitia di desa asal masing-masing. Ketua KPUK Blora Muhammad Kamdun berpesan kepada PPS terpilih untuk tidak main-main dengan jabatan dan tugas yang akan diemban. Meskipun hanya bertugas di level desa, Kamdun berharap PPS terpilih dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu 2024. Karena kualitas penyelenggara pemilu bergantung pada penyelenggaraan di tingkat desa. Pesan tegasnya kami berharap PPS ini meskipun level penyelenggara di tingkat desa ini bukan pekerjaan main-main, ya kan? Mereka menjadi ujung tombak, baik tidaknya pemilu itu kan ada di tingkat desa. Maka kuncinya tentu ada di penyelenggara. Begitu penyelenggaranya ini kemudian tidak patuh pada kode etik, maka jaminan kualitas pemilunya akan berkurang. Tapi ketika mereka punya komitmen yang kuat untuk berpedoman penuh pada kode etik penyelenggara pemilu, melaksanakan tahapan, tentu akan menjamin semua desa. Kemudian nanti KPU akan meminta kepala desa, Pak, mungkin ada tanggapan tentang yang di Instagram itu banyak yang gagal-gagal PPS itu menyerang ke IG KPU itu bagaimana Pak tanggapan dari KPU? Prinsipnya begini, kalau memang ada keberatan tentu akan kita layani. Bentuk keberatannya seperti apa tentu akan kita fasilitasi, kita akan klarifikasi apakah ada hal-hal yang perlu kita benahi. Nah, maka hari ini kalau misalnya belum ada laporan yang ke KPU tentu kami tidak dapat melanjuti, ya kan. Nah, kalau keberatan-keberatan yang di Instagram kami belum melakukan rangkuman terhadap itu, tapi kalau memang ada keberatan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kan kami tindak lanjut. Melalui apa Pak nanti Pak tindak lanjut? Bisa datang langsung ke KPU untuk memudahkan proses klarifikasi dan langkah-langkah selanjutnya. Menurut Kamdun, jika penyelenggaraan pemilu mematuhi kode etik yang berlaku, maka kualitas penyelenggaraan pemilu juga akan berjalan baik. Sementara itu, apabila didapati PPS yang melanggar kode etik, akan diperiksa dulu bentuk pelanggarannya sebelum diambil tindak lebih lanjut. Menanggapi isu keberatan dari peserta seleksi PPS yang gagal terpilih, Kamdun mempersilahkan peserta untuk menyampaikan keberatan kepada KPUK secara langsung. Pihaknya juga bersedia untuk memberikan klarifikasi mengenai proses seleksi. Bupati Blora, Arif Rohman, turut menekankan kualitas penyelenggaraan pemilu pada sambutannya kepada PPS terpilih. Arif meminta pada PPS terpilih untuk menjalankan pekerjaan tersebut dengan ikhlas. Pemilu memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan sebuah bangsa dan negara. Hal tersebut menyebabkan kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting dan menjadi kata kunci karena merupakan tonggak awal penyelenggaraan pembangunan 5 tahun berikutnya. Memperhatikan aspek kualitas pemilu, maka dapat dikatakan PPS memegang peranan yang strategis dengan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam agenda penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2018. Jadi mulai nanti setelah dilantik ini efektif untuk PPS ini akan menjalankan tugas menjadi ujung tombak di tingkat desa dan kelurahan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Tolong dijalani dengan ikhlas ya. Kalau dijalani dengan ikhlas, setiap langkahnya insya Allah jadi pahala. Jadi amal kebaikan untuk panjenengan semua. Masuk surga semuanya. Oleh karena itu, saya berharap untuk semua anggota PPS untuk proaktif, berkoordinasi tentunya dengan pihak pemerintah desa, Bapak Ibu Kepala Desa Kelurahan maupun perangkat, dan juga dengan Babinsa, Babin Kapolres, karena nanti yang menjadi relasinya adalah di tingkat desa. Dan tentunya dengan PPK dan juga KPU, Panwaslu maupun Bawaslu. PPS dituntut bekerja secara profesional, mempunyai integritas, jujur, adil, senantiasa menjaga netralitas sehingga tercipta pemilu yang sukses yang menghasilkan wakil rakyat maupun pimpinan eksekutif.
Ini merupakan entry point untuk mewujudkan pesta demokrasi yang mempunyai legitimasi di hadapan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Saya selaku kepala daerah ikut mendorong secara aktif agar tahapan-tahapan pemilu ke depan dapat mencerminkan bahwa Kabupaten Blora memang betul-betul siap melaksanakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Tidak hanya dari sisi pelaksanaan tetapi juga dari sisi kondusivitas daerah yang solid. Saya berharap pelantikan PPS ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita dengan harapan pemilu akan semakin baik dan didukung oleh partisipasi pemilih yang tinggi. Dia juga mengingatkan kepada PPS terpilih untuk selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa dan Babinsa dalam penyelenggaraan pemilu, di samping dengan PPK, Panwaslu, dan Bawaslu. PPS terpilih juga diharapkan untuk bekerja secara profesional dan dengan integritas demi pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Rahul Oskara Duta, Blora.